Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Menita Triandini dengan NIM 2020 0510 152 dari kelas B Ide-ide Politik yang diampu oleh Bapak Dr. Sidik Tetmika. Hari ini saya akan membahas mengenai paper yang telah saya buat mengenai Persatuan Guru Republik Indonesia ataupun PGRI. Pertama kita akan bahas mengenai konteks sosial politik dan kemunculan PGRI. Jadi pada tahun 1912, Persatuan Guru Hindia Belanda resmi terbentuk dan menjadi wadah penyaluran semangat perjuangan guru, kepala sekolah, maupun pemilik sekolah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1932, PGHB ini sempat berubah nama menjadi PGI atau Persatuan Guru Indonesia. PGI ini harus menghadapi polemik yang cukup besar dengan Belanda karena saat itu Belanda tidak suka dengan kegiatan yang dilakukan oleh PGI. Namun semuanya berubah ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 karena pada tanggal 24 hingga 25 November 1945 diadakan Kongres Guru Indonesia di Gedung Van Deventer yang terletak di Surakarta. Dari hasil kongres tersebut, PGRI resmi didirikan. Perjuangan anggota PGRI salah satunya ketika Nica membonceng sekutu dan anggota PGRI pun sempat bergabung dengan TKR demi melawan sekutu dan Belanda. Di sebelah kanan kita dapat melihat peta kota Surakarta yang menjadi saksi bisu terbentuknya PGRI. Selanjutnya kita masuk ke aspek kepemimpinan PGRI. Jadi pergantian pengurus PGRI ini dilakukan setiap 5 tahun sekali saat Kongres Nasional diadakan. Sesuai dengan ADART pasal 25 ayat 2, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengurus PGRI. Contohnya adalah pernah duduk dalam kepengurusan organisasi pada tingkat yang sama atau paling rendah 2 tingkat di bawahnya, dan juga harus berdomisili atau bekerja di tempat atau di sekitar tempat kedudukan pengurus. Seorang ketua PGRI memiliki kewenangan untuk mengatur anggotanya dan dapat dibantu oleh pengurus PGRI, baik pengurus pusat maupun pengurus tingkat daerah. Di sebelahnya kita dapat melihat Ketua Umum PGRI yang saat ini menjabat, yaitu Profesor Dr. Unifa Roshidi, MPD. Selanjutnya mengenai telaah sosiologi sistem nilai dalam PGRI. Pertama, para anggota PGRI ini wajib berpegang pada kode etik guru dan juga menaati ADART. Selanjutnya, tiap anggota memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan bila dilanggar, maka akan diberi sanksi yang telah tertera dalam ADART. PGRI ini bersifat unitaristik, independen, dan juga non-partisan. Non-partisan artinya adalah PGRI ini bukan bagian ataupun tidak berafiliasi dengan partai politik, sehingga para anggota PGRI diwajibkan harus bersikap netral selama pemilu. Selanjutnya, kegiatan rutin PGRI. Sesuai anggaran rumah tangga PGRI pada pasal 40, kegiatan rutin PGRI itu dapat berupa kongres luar biasa, ataupun konferensi kerja nasional, provinsi, kota, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita dapat melihat di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh kegiatan rutin PGRI, yaitu Kongres ke-22 PGRI yang diadakan pada tahun 2019 yang lalu. Dan tidak lupa keanggotaan seorang PGRI itu dapat berakhir disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama atas permintaan sendiri, yang kedua diberhentikan dengan suatu alasan yang jelas, seperti meninggal dunia ataupun melakukan tindakan yang tidak terpuji, dan yang terakhir adalah melanggar kode etik. Selanjutnya, telaah sosiologis pengikut setia. Persatuan Guru Republik Indonesia beranggotakan seluruh guru yang ada di Indonesia, baik guru PNS maupun guru honorer, guru swasta maupun guru negeri, bahkan dosen dan tenaga pendidik lain pun dapat ikut bergabung dalam keanggotaan PGRI ini. Untuk menjadi seorang anggota PGRI tidak ada syarat khusus yang menunjukkan bahwa calon anggotanya harus berasal dari kalangan atas ataupun menengah, maka dengan demikian seluruh anggota PGRI tidak terhalang oleh perbedaan apapun. Siapapun yang ingin bergabung menjadi anggota maupun pengurus PGRI dapat mendaftar melalui website mereka ataupun datang langsung ke kantor cabang PGRI di kota terdekat. Selanjutnya, mengenai deskripsi simbol kebudayaan suatu kelompok sosial yang dalam hal ini adalah PGRI. Pertama, lambang. Lambang PGRI memiliki makna yang jika dilihat dari bentuk, yaitu lingkaran merah, melambangkan pengabdian dan rasa keberanian masyarakat. Tulisan PGRI yang berwarna putih melambangkan mengabdi pada dasar yang murni dan suci. Terdapat 4 garis berdiri tegak yang melambangkan fungsi guru sebagai pendidik. Selanjutnya ada buku yang berarti bahwa simbol pengetahuan, dan juga PGRI memiliki atribut keseragaman, yaitu baju batik PGRI yang motifnya melambangkan kelestarian wisata warisan budaya Indonesia. Di sebelah kiri bawah itu adalah lambang PGRI dan di sebelah kanan adalah gambar dari seragam PGRI.
Selanjutnya, spektrum ideologi PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia ini berada pada spektrum center left karena PGRI merupakan organisasi yang menerima perubahan yang ada dan perkembangan zaman. Selanjutnya, alasan selanjutnya adalah jika dilihat dari pelakunya, pengurus PGRI ini dipilih berdasarkan kemampuan mereka dan waktu berkuasanya itu berganti setiap 5 tahun sekali, jadi tidak selamanya. Sehingga PGRI menunjukkan bahwa organisasi mereka tergabung ke dalam center left ataupun spektrum kiri. Selanjutnya, faktor pendukung dan juga penghambat keberlangsungan PGRI. Di sini ada masing-masing ada dua. Faktor pendukung adalah dibutuhkan wadah yang menaungi guru di seluruh Indonesia, dan PGRI juga menjadi pihak yang dapat menyalurkan aspirasi kepada dari para guru kepada kementerian ataupun pejabat yang duduk di pemerintahan. Sedangkan faktor penghambatnya itu adalah kurangnya semangat juang dari para guru saat ini terutama, dan juga beberapa kali terdapat oknum yang berusaha mencemarkan nama baik organisasi ini dengan tindakan yang tidak terpuji. Prospek PGRI dalam 5 tahun ke depan. Ketika kita melihat PGRI saat ini, maka dapat kita katakan bahwa dalam 5 tahun ke depan PGRI masih tetap akan menjadi organisasi besar yang berjaya di Indonesia. Karena anggota-anggotanya setiap tahun bertambah dan kegiatannya pun masih berjalan. Dan terakhir, penilaian individu saya mengenai PGRI. PGRI ini telah berdiri sejak tahun 1945 dan hingga saat ini pun masih berada di kejayaannya. Kegiatan rutin PGRI seperti kongres maupun konferensi masih terus berjalan, dan hingga saat ini belum ada organisasi lain yang dapat menyaingi PGRI, terutama organisasi guru. Sehingga dari alasan-alasan tersebut, saya berani untuk memberikan penilaian skala 9 kepada PGRI. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai PGRI sebagai paper UTS saya. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.